Akur tidak akur, berkenan tidak berkenan, kamu akan tetap akan diseret oleh usia dan ajal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau sudah berada di bawah itu, tenang, alhamdulillah, sejahtera, tidak adalah pikiran-pikiran yang tidak keru-keruan, tidak ada hal-hal yang akan membuat kita jadi terpuruk atau juga akan tertipu, atau juga akan terperangkap dalam satu kemaksiatan. Tak akan kepikiran, tak akan terancang, tidak akan terjerumus dalam perkara-perkara maksiat, dalam perkara-perkara mungkar, seseorang yang sudah dicintai. Kalau Allah cintakan, Allah kawal perjalanan. Orang itu mahbub, kita sayang. Kita kalau pada tubuh kita, karena kita sayang, kita buat cermat. Tapi kalau kita tak sayang, bungkul biar kita tapia break, biar plong. Cium kadang-kadang, kepak, kotor, ya di situ dapat. Maka kita tak sayang. Coba kalau pada waktu kita sayang, usap mengusap, sapu menyapu. Nah, sayang dengan tubuh. Kalau kita tak sayang, kita tapia mandi, tapia berus gigi, tapia komo-komo. Tanya dengan kita pakai kemas dan rapi. Kenapa? Karena kita tidak sayang. Tapi pada waktu kita sayang, kita rawat. Sakit gigi saja, klinik. Sakit gigi saja, berobat. Ada sedikit gangguan, sudah nak perbaiki. Ya Allah, baru diberi, tak kotor mana memakir. Kenapa? Sebab kita tak ada, kalau sampai ada noda yang pakaian kita yang putih bersih tadi itu, karena kita ingin tampil mulia. Paham dengan bahasanya. Maka akhwat, semuanya dan juga para pendengar, tidak ada makom, tidak ada anugerah, tidak ada kemuliaan dan pemberian Allah yang lebih istimewa daripada mahabbah dan ridha. Allah berfirman, ahullu alaikum ridaya fala aghdabu alaikum abada. Aku curahkan keridhaanku dan aku tidak akan murka selama-lamanya. Itu dikatakan kenikmatan yang paling istimewa yang Allah berikan kepada ahli syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Mahabbah karena Allah. Nanti akan dijelaskan. Wa yaqul alaihi salatu wassalam, pada hari kiamat nanti, ainal mutahabun nabi jalali. Allah, hebat, luar biasa. Aina, di mana? Ditanyakan. Ya, begitu nanti. Mahabbah fillah, mahabbah karena Allah, bukan karena nafsu, bukan karena syahwat, bukan karena jabatan, bukan karena kedudukan. Karena kedudukan, karena kita saling bantu-membantu, itu maslahat namanya. Ya, Allah kelihatan oke-oke aja. Tapi tidak seperti mahabbah karena Allah. Mahabbah karena Allah, satu Allah cinta. Kemudian juga nanti dengan kita akan dicari cerita dunia, lama mana kita di dunia. Dulu kalian tuh kecil-kecilnya, kali pertama Nabi marahi beliau ini kena bersimbang pada waktu itu. Simbang pada waktu berzikir. Mana teman tuh sudah berhenti kan? Dia tak kuat. Nanti dia pakai kopiah bagus, kopiahnya pada waktu itu ketara sangat. Tak tahu dia beli ke mana. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang udah tinggi tuh. Entah pun kecil dulu tuh, kecil, rendah aja. Sekarang lebih tinggi daripada api. Sama dari Isma, si Khanas. Kalian pada masa datang kemari kecil-kecil. Apalagi yang memang sudah kecil seperti Hasan, tambah lagi. Allah SWT. Tak terasa. 5 tahun tak terasa. Nanti sebentar 30, 40, 50, 60. Ini dah 64 tahun nih. Ini pun dengan hitungan miladi. Kalau dengan hitungan hijri mungkin dah 66-an. Umur, tak terasa. Ya Allah. Masuk mana? Mau tak mau. Akur tidak akur, berkenan tidak berkenan, kamu akan tetap akan diseret oleh usia dan ajal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau sudah berada di bawah itu, menyesal. Tapi gunanya nangis tanpa manfaatnya, meneteskan air mata, darah sekalipun, tetap tidak didengar dan juga tetap tidak diberikan. Sebab kamu sudah mendapatkan penjelasan. Sebab karena kamu mendapatkan bimbingan. Aku turunkan para nabi-nabi dan rasul. Aku utus mereka kepada umat. Aku turunkan kitab-kitab suci dengan bahasa kalian sendiri. Diterjemahkan dengan semua bahasa.
di mana dengan mereka yang membimbing sampai aku jadikan ulama ummati sama dengan Anbiya Bani Israel, sampai aku jadikan ulama itu sebagai pewaris kepada para nabi-nabi dan rasul atas alasan apa saja kalau sampai dengan kamu tidak patuh dengan perintah Allah Jalla Jalaluhu, atas alasan apa kalau sampai kau tidak ngerti hukum hakam dan juga dengan aturan gaya hidup dan juga ketentuan yang Allah tetapkan dalam segala aktivitas kegiatan Anda sehari-hari. Ma'abah aina dicari, aina al-mutahabuna, di mana mereka yang berkasih sayang, bijaladi, dengan keagunganku, maksudnya karena Allah. Hari ini aku akan berikan payung, dhil, naungan kepada mereka di bawah naungan arasku, yauma la dhilla illa dhilli, panas. Anta kalau dapat payung biasa pun dah terima kasihnya berpuluh-puluh kali. Kadang tu dengan kita ada orang bantu kita untuk ambil nasi kerabu saja kita dah terima kasih 14 kali. Pada waktu dengan seorang persilakan kita duduk, pada waktu kita naik bas tu dah penuh, maka terpaksa kita berdiri. Ada seorang anak muda bangkit, dia persilakan kita duduk. Makasih mas, makasih Encik, makasih banyak, jazakallah khairan jazak, makasih ya, makasih. Tadi duduk makasih, bangkit makasih, balik pun juga terima kasih. Itu 3-4 kali. Gimana kalau dengan huru haranya bukan seperti kita hanya kepanasan dengan trik watar yang ukurannya sampai sekian juta mil dalam ukuran 1 jengkal di atas kepala. Manusia timbul tenggelam dengan dosa dan juga dengan kesalahannya. Timbul tenggelam dengan peluh dan juga dengan keringatnya. Sampai-sampai ahli neraka mengatakan, ya Allah putuskan. Kami meminta keputusan terakhir, kami minta diponis dengan keputusan yang muktamad. Kalau sampai masuk neraka pun kami tidak peduli. Seperti itu dahsyat. Kan tak ada orang cakap seperti itu. Tapi kan ada dahsyat sungguh. Dahsyatnya namanya ahwal, bukan haul. Haul, haulani ahwal huru hara. Hari kiamat. Ahwalu yaumil kiamat. Sadisnya, saking sadisnya, terlampau dahsyatnya, sampai mereka minta keputusan. Sebab balik ke sana kemarin dan minta bantuan dan minta pertolongan. Masing-masing Nabi mengatakan nafsi-nafsi, tidak ada satu pun yang dapat menolong. Jadi karena terlampau sadis, macam seperti orang yang kesakitan, yang pada akhirnya dia sanggup bunuh diri. Memangnya dengan bunuh diri itu apakah akan selesai? Tidak, masih ada yang menunggu. Sama juga dengan yang tadi itu. Pada saat meminta kepada Allah, ya Allah, tetapkanlah dengan keputusan yang muktamad, minta disudahi huru hara hari kiamat. Kalau sampai ke neraka pun mereka tidak peduli. Kenapa? Sampai dengan kesanggupan untuk masuk neraka, karena dahsyat sungguh yang namanya huru hara hari kiamat. Antum orang-orang yang bermahabbah, orang bercinta, tahta dhillillah, berada warajulani tahabba, salah satu daripada kumpulan yang 7 yang akan mendapatkan naungan arsy nanti pada hari kiamat.